Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat semuanya. Kita berharap walaupun kondisi seperti sekarang ini, tapi tetap semangat untuk belajar. Selamat datang kembali juga di channel SMK Perbankan Nasional. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari kaprok kita untuk jurusan BDP, dan beliau mungkin nggak asing lagi nih bagi anak-anak, khususnya anak-anak SMK Perbankan Nasional. Selamat datang Bapak Aditya. Selamat datang Pak. Terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjut ini ke materi-materi berikutnya akan kita perbincangkan di hari ini, dan semoga juga bermanfaat bagi anak-anak kita. Amin, amin. Mungkin perlu juga diperkenalkan dulu ini gimana pribadi Pak Adit sendiri nih. Takutnya dari anak-anak kita masih ada yang belum kenal dengan kaproknya ini. Silakan Pak Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Febriansyah. Saya Kepala Program Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran di SMK Perbankan Nasional. Mungkin itu aja perkenalannya Pak. Oh gitu. Pak Adit ini di perbankan sudah kira-kira sudah lama tuh, baru sebentar ini Pak Adit? Kalau di perbankan, alhamdulillah masih sekitar, saya masuk perbankan itu tahun 2000-an, sekitar 2005-2006. Saya pertama kali ngajar di SMK Perbankan Nasional. 2005-2006, berarti udah cukup lama juga Pak Adit ya? Cukup lama Pak. Alhamdulillah, berarti Pak Adit juga sudah paham benar dengan kondisi baik dari standarisasi maupun dari harapan-harapan dari lulusan-lulusan yang ada di sekolah kita, di SMK Perbankan Nasional khususnya. Insya Allah sudah paham semua. Alhamdulillah sudah paham. Dan untuk anak-anak kita ini kita persiapkan kan khususnya untuk kelas 12 Pak Adit ya? 12 ya, betul. 12 yang akan memasuki jenjang kehidupan baru yang tadinya dia berseragam abu-abu. Mungkin dalam kurun waktu sebentar lagi dia akan memakai seragam perusahaan ataupun memakai jaket alma mater kampusnya. Nah, maka anak-anak ini perlu kita persiapkan. Nah, salah satu usaha sekolah kita untuk Perbankan Nasional menyiapkan mereka menjadi tamatan-tamatan yang produktif itu gimana Pak Adit? Kalau untuk kita di SMK Perbankan Nasional untuk menyiapkan para tamatannya, memang kita punya trik-trik sendiri. Apalagi memang tujuan SMK Perbankan Nasional itu kan dari awal kita menciptakan anak yang bisa bekerja dan berbakti terhadap orang tua. Jadi salah satu target utamanya itu Pak Adit ya? Salah satu bekerja dan berbakti sama orang tua. Itu Masya target dari Allah. SMK Perbankan Nasional untuk para lulusannya nanti. Oke. Nah, tentunya untuk mencapai target-target itu menjadi lulusan yang, karena ini kita SMK ya Pak Iya, ya, betul. pasti kepenginnya begitu lulus SMK itu langsung kerja. Betul. Nah, maka anak-anak juga harus punya grade-grade ataupun standar lah. Standar apa sih yang perlu kita persiapkan untuk anak-anak kita? Kalau di bisnis daring sendiri, untuk di jurusan kita sendiri itu kita standarisasinya satu, memang dari sekolah kita punya standarisasi khusus, cuma juga kita tidak menutup kemungkinan untuk melihat standarisasi perusahaan seperti apa sih. Nah, itu yang kita terapkan terhadap anak-anak didik kita. Jadi mereka lulus, mereka sudah paham apa sih nanti yang dibutuhkan sama perusahaan nantinya. Oh, gitu, jadi Pak. dalam proses pendidikan itu sendiri, budaya-budaya ataupun sesuatu yang ada di perusahaan, kebiasaan-kebiasaan perusahaan itu diajarkan Pak ya di anak-anak kita. Pak, diajarkan. Karena kan memang SMK itu kan tujuan utama siap bekerja, meskipun juga sekarang bisa kuliah kemana saja itu. Gitu. Mungkin Pak Adit bisa sampaikan ini salah satu contoh budaya yang harus dijalankan oleh anak-anak kita ataupun budaya perusahaan yang diterapkan di sekolah. Nah, kenapa? Karena dengan budaya tersebut harapannya nanti begitu mereka lulus sudah terbiasa. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak Adit yang budaya-budaya yang kelihatan nyata betul bisa diterapkan di anak-anak kita?
Kalau untuk budaya kerja yang kita terapkan di sekolah, memang kita sharing, nggak semuanya kita terima mentah-mentah, karena kan memang dunia perusahaan sama dunia pendidikan beda. Cuma memang kita ambil hampir 80%-nya dari dunia pekerjaan, dunia industri. Kita satu, budaya bersih. Budaya bersih gimana mereka menjaga kelasnya sendiri, itu contoh kecilnya. Terus budaya merawat itu gimana sih, SMK kan banyak alat praktek, gimana sih mereka merawat alat-alatnya nanti yang mereka pergunakan pada saat praktek itu Pak. Jadi itu ya memang itu standar suatu perusahaan. Contoh seorang operator di suatu perusahaan atau tenaga administrasi, sebelum mereka pulang pasti dia wajib bersih-bersih, membersihkan atau merapikan iya, alat-alat sendiri. Ataupun memang kalau dia seorang mekanik, pastilah suatu mekanik ditinggal pulang oleh mekaniknya pasti dalam kondisi bersih dan rapi Pak. Iya, betul itu Pak. Jadi tadi berhubungan dengan budaya bersih yang diterangkan oleh Kaprov kita Bapak Aditya untuk kebersihan. Di Perbankan Nasional juga punya program yaitu tentang TSP. Betul. TSP yang harus kita terapkan di anak-anak. Salah satunya TSP, anak itu diharapkan dia bisa menahan, maka tahan buang sampah sembarangan. Itu pasti berhubungan dengan kebersihan. Iya. Nah kemudian ada S juga ini Pak Dit ya. Iya betul Pak. Simpan sampah pada tempatnya Pak. Simpan sampah pada tempatnya. Oke. Kemudian ada budaya juga ya, P-nya di sini kita berharapkan bahwa segala sesuatu itu dengan ikhlas. Maka pungut sampah ya adalah sedekah. Jadi diharapkan memungut sampah itu adalah suatu kebaikan bagi anak-anak kita. Iya. Ini adalah budaya juga yang perlu diterapkan. Walaupun itu budaya kecil tapi itu akan dampaknya akan baik sekali ya Pak ya. Berkaitan dengan perusahaan juga buat nanti mereka. perusahaan. Nah kemudian dalam proses pembelajaran ini Pak Dit, untuk anak-anak kita kira-kira bisa nggak sih sudah itu untuk istilahnya menjalankan alat-alat ataupun mesin yang ada di perusahaan-perusahaan? Karena kan harapannya banyak sekali perusahaan yang menerima lulusan itu biasanya lulusan yang siap pakai Pak. Iya, SMK soalnya. Iya. Nah, jadi kalau anak kita belum bisa menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan alat-alat di perusahaan, kan otomatis akan sulit untuk bersaing dengan lulusan-lulusan dari SMK lainnya. Nah kira-kira untuk prakteknya itu gimana nih Pak untuk anak-anak kita Pak? Kalau untuk di tempat kita sendiri untuk praktek, mereka memang di kita ada khusus satu hari itu untuk mereka praktek alat-alatnya, untuk mengenal apa sih nanti dunia industri mereka nantinya. Cuma ya kita kembali lagi kepada anak-anaknya. Terkadang ada anak-anak yang sekali dua kali langsung paham, terkadang ada yang berulang-ulang. Cuma ya itu Pak, memang prinsip dasarnya kita sebagai guru ya mendidik, meneladani mereka satu-satu. Pelan-pelan kita tuntun, yang nggak ngerti kita arahkan lagi. Jadi gimana caranya nanti mereka lulus, mereka udah paham, oh ini loh alatnya, ini loh nanti saya akan pakai. Seperti itu. Ya karena ini jurusannya BDP Pak ya. Iya, BDP. Nah, BDP tentunya berhubungan dengan bisnis. Iya, Nah bisnis. BDP kan bisnis daring. Nah dalam suatu bisnis itu biasanya mesin-mesin bisnis kan banyak sekali Pak. Banyak. Contoh dalam pembayaran yang sering kita pakai, bahasa gampangnya itu gesek. Nah itu kira-kira anak bisa melayani nggak sih kalau dalam proses bekerja dia sudah terbiasa belum sih menggunakan mesin-mesin edisi untuk anak-anak kita Pak? Ya untuk mesin edisi memang kita belajar juga. Itu nanti larinya ke dunia retail Pak. Kalau di dunia retail dunia retail. Jadi dunia kerja itu ada dua Pak. Ada dunia retail sama dunia industri. Kalau di retail itu kita larinya agak sedikit keswalayan, pengecer segala macamnya. Nah di situ menggunakan mesin edisi, mesin pos, timbangan dan segala macamnya. Tapi anak-anak kita dapat itu Pak? Dapat semua Pak. Alhamdulillah di kita dapat semua. Tinggal mereka gimana nantinya kalau sudah ke dunia retail, insya Allah mereka siap semua. Siap semua. Iya Pak, insya Allah. Jadi itulah salah satu bentuk Perbankan Nasional dalam menyiapkan lulusannya. Iya betul. Maka untuk ujian itu sendiri sebenarnya itu bisa nggak sih kita lakukan yang lebih baik sesuai dengan harapan dari sekolah Pak? Sebenarnya sih bisa aja Pak untuk ujian mereka lebih terampil, lebih ini. Karena semua tergantung waktu dan pada saat mereka praktek. Apalagi seperti kondisi seperti ini nih Pak nih, sedang masa pandemi seperti ini, itu kita jujur aja, kita realita aja. Anak mereka jarang ketemu tatap langsung, jarang praktek. Mereka paling belajar melalui online segala macamnya. Itu agak sedikit agak berat, cuma ya kita bismillah lah gimana caranya bisa mencapai targetnya.
Jadi pembelajaran memang dalam suasana pandemi seperti sekarang Iya, ya. betul Pak. Pembelajaran itu kebanyakan harusnya praktek. Harusnya Praktek. SMK Tetapi ya. iya, karena anaknya PJJ nih Pak ya, Iya. jadi nggak datang ke sekolah, mungkin pembelajarannya bisa menggunakan metode lain Pak Dit. Bisa Pak. Bisa Pak ya. Bisa. Biasanya mungkin menggunakan tutorial di YouTube ataupun apa. Jadi mereka begitu sudah bisa, nah nanti mungkin ada penguatan juga nggak ini dari pihak sekolah kepada anak-anak. Seandainya mungkin anak-anak kita ataupun sudah menguasai, sudah melihat tutorialnya. Nah ini untuk pendalamannya itu sendiri itu gimana Pak Dit? Kalau untuk pendalamannya biasanya kita disediakan waktu Pak. Mungkin karena masa seperti pandemi seperti ini kita nggak bisa anak-anak datang semua. Paling ya kita metodenya metode absen, mungkin 5 orang atau 8 orang kita datang panggil untuk mereka praktek langsung. Karena takutnya kan antara dunia teori yang dia nonton di YouTube, di segala macam media, sama nanti terjun langsung itu berbeda. Makanya di kita metodenya itu Pak, teorinya hayu, prakteknya juga hayu. Seperti Jadi itu mantap Pak. itu. Jadi antara praktek dan teori itu seimbang Pak ya. Harus diimbangkan Pak, Diimbangkan. biar sinkron. Nah kembali lagi ke proses ujian anak-anak kita. Nah kalau standarnya biar sama ini antara perusahaan ini dengan perusahaan itu, kadang-kadang kan standarnya beda. Maka kan ada kebijakan untuk distandarisasi. Iya. Nah, gimana untuk perbankan nasional ikut standarisasi yang itu gimana Pak Dit? Kalau di kita kan apalagi di SMK Pak, kita ada naungan nih Pak, ada yang namanya gitu. LSP Pak, Lembaga LSP. Sertifikasi Profesi. Nah itu Untuk semua siswa atau untuk gimana? semua siswa kelas 12 dalam rangka ujian prakteknya Pak. Oh, ujian prakteknya. Karena lembaga tersebut sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk gimana sih standarnya perusahaan. Jadi kita untuk praktek mereka ujian itu mengikuti mereka. Seperti itu Pak. Jadi di LSP itu sudah ada standarnya seperti ini loh. Misalnya kita kayak di bisnis dari pemasaran itu ada beberapa kompeten yang harus dikuasai sama anak-anak. Kayak misalnya kayak display produk, presentasi, membuat proposal, menggunakan mesin pos, sampai dengan teknik promosi gimana itu mereka harus paham semua Pak. Jadi semuanya memang sudah ada standar yang harus Kuasai, ya. kuasai. Nah, tadi bicara mesin pos ini maksudnya pos apa ini? Kadang-kadang kita juga masih bingung ini pada Iya masalahnya. itu Pak. Kalau saya anggapannya pos ya yang nganter-nganter surat, masa anak Iya, PDP betul. ada nganter-nganter surat itu begitu. Kalau mesin pos itu zaman dahulunya mungkin orang banyak yang paham itu mesin cash register. Oh, cash register. Karena untuk jurusan bisnis dari pemasaran ini kita salah satu jurusan yang memang mengikuti perkembangan zaman. Kita dahulu mesin cash register, makin berkembangnya zaman, mengenai teknologi, ada yang namanya mesin pos. Gitu, Pak. Bukan pos surat tapi Pak. Bukan ya? Pak, itu beda Bukan lagi. pos surat Iya. ini ya. Itu beda. Oh, beda. Oke. Tapi intinya mungkin mesin pos itu sendiri mesin yang sering digunakan di swalayan mungkin itu Pak ya? Iya, di dunia retail terutama dunia retail lah. Oh gitu. Dan itu diujikan juga Pak? Diujikan. Itu salah satu syarat kompetensi mereka. Oh jadi emang harus menguasai itu Pak? Harus menguasai Pak. Makanya di kendala kondisi pandemi seperti ini kita sebagai saya pribadi sebagai kepala program ini benar-benar mengingatkan anak-anak untuk mereka teori gimana, nanti kalau memang ada waktu mereka ketemu wajib hadir untuk mengikuti prakteknya gitu, Pak. Untuk mengimbangi. Luar biasa juga ini persiapan sebenarnya buat anak-anak kita. Amin. Nah ini tadi peralatan. Kita tentunya memang peralatan harus kita sandarkan juga berarti kan Pak ya? Iya, betul. Antara pihak perusahaan, alat-alat yang dipakai di perusahaan dengan yang buat praktek anak-anak. Iya, betul. Seperti tadi kalau dulu Pak disampaikan anak-anak Cash itu register. cash register, ternyata cash register sudah nggak dipakai itu di retail, sudah kebanyakan pakai mesin pos. Nah tentunya dari pihak sekolah juga harus mau nggak mau ini Pak ya, harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaan yang selalu Mobil sih ya. mobilnya luar biasa. Nah, untuk anak-anak kita kan sekarang masuk ke dunia digital, retailnya juga banyak yang digital itu Banyak. Pak ya. Seperti halnya yang paling kita mungkin sering jumpain, sering belanja adalah di Tokopedia ataupun di Blibli ataupun Lazada, itu kan sungguh luar biasa perkembangannya. Iya betul. Nah, apa ini juga termasuk dalam proses menyiapkan anak-anak kita Pak? Mungkin anak-anak kita dibikin, bukan dibikin tapi dilatih Pak ya. Berarti
dilatih untuk membuat toko-toko online gitu loh. Iya. Ada pelatihannya juga Pak untuk anak-anak kita itu Pak. Untuk bisnis daring dan pemasaran sendiri, memang kita ada program gimana mereka mempunyai sebuah usaha dari Wah, keren juga ini dari usaha. kecil mereka punya usaha. Jadi jurusan ini memang selain menanamkan jiwa kewirausahaan, menanamkan juga gimana sih mereka siap di segala perusahaan nantinya Pak. Untuk bisnis daring sendiri, mereka memang sudah disiapkan. Kayak misalnya contoh kecil, mereka bisa membuat produk apa nih, dari membuat produk, setelah membuat produk mereka membuat brosurnya, setelah membuat brosur gimana sih cara marketingnya sampai target pasarnya pun mereka harus paham. Oh iya, karena memang suatu usaha kalau nggak tahu produknya sendiri Nah, gimana mau itu. jualan Nah, itu. itu, Pak, itu Udah tahu produk produknya, cara promosi juga nggak tahu, wah repot juga. Kayak dari kecil sampai besar Wah, kita jadi semua Pak. mulai dari persiapan ya Pak ya, Persiapan. persiapan membuat usaha sampai promosi sampai jual. Jual. Ataupun marketnya ataupun pasarnya juga udah tahu Pak ya. Harus itu tahu, diajarin Pak, Pak iya, ya. itu dia harus tahu. Jadi memang harus ada studi banding juga Iya, betul. untuk anak-anak kita. Jadi bukan hanya belajar di sekolah, mungkin bisa juga langsung belajar ke pasar gitu Pak Iya, ya. betul, memang langsung dunia nyata. Dunia retailnya. Nah kembali lagi Pak, untuk LSP itu sendiri yang tadi kita bahas adalah untuk persiapan anak-anak kita. Sebenarnya menurut kita semuanya, kira-kira anak-anak kita itu bisa nggak sih lulus LSP gitu loh Pak? Karena kan yang berhubungan dengan anak-anak itu setiap harinya dari Pak Adit sendiri yang ngajarin. Nah seandainya ada anak yang belum lulus, itu bimbingan itu gimana dari pihak sekolah Pak? Biasanya kalau untuk di perbankan sendiri, alhamdulillah untuk LSP kita selalu lulus 100% Pak. Wah, Masya Allah. Karena memang Pokoknya persiapan. jos ini untuk jurusan Amin, BDP Pak ya. amin, makasih, makasih. Selalu lulus 100%. Ya, alhamdulillah kita lulus 100%. Nah, makanya untuk persiapan tahun ini kita kan insya Allah mau ada LSP lagi untuk anak-anak kelas 12-nya. Itu persiapannya memang agak sedikit lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena satu ya tadi saya bilang di awal, dari masa-masa pandemi jarang ketemunya dan segala macamnya. Itu makanya untuk gimana sih caranya anak bisa sampai kemauannya LSP, ya mereka itu Pak, kita secara teori dan secara praktik harus kita measure balance kan. Tapi tetap target 100% Pak tahun ini. Insya Allah 100% target. Karena bagaimanapun anak kita ini memang harus mengenal dunia retail seperti apa sih nantinya. Oh, gitu ya. Nah, mungkin kan Pak Adit itu pengalaman ini di tahun 2000 berapa tadi? 2005 Pak ya? 2005. Dan kebetulan yang diajarkan juga mungkin pelajarannya ganti-ganti atau tentang bisnis daring terus nih Pak Adit? Kalau untuk jurusan BDP Pak itu kita mengalami beberapa fase perubahan Pak yang tadi saya bilang di awal. Itu kan memang apa untuk bisnis daring pemasaran ini jurusan yang benar-benar mobilnya gimana mengikuti perkembangan zaman. Oh berarti up to date itu Up Pak to ya? date. Selalu Kalau itu. bahasa anak sekarang bilang up to date. Kayak zaman pertama kali kita secara sebutannya ada pemasaran, penjualan, marketing. Nah sekarang lari zamannya daring, kita ikut ke daringnya segala macam Pak. Jadi selalu update terus untuk jurusan BDP ini. Nah, jadi kalau siswanya update, gurunya harus lebih update lagi kayaknya. Nah itu ini. Pak, kalau makanya untuk jurusan bisnis daring pemasaran itu rata-rata hampir gurunya itu bukan hanya sekedar guru teori, tapi semua rata-rata praktisi semua. Mereka minimal tahu dunia lapangannya seperti apa sih. Jadi itu nanti disampaikan ke anak-anak itu Pak. Karena memang satu kuncinya Pak Adit, bahwa di kehidupan nyata sama kehidupan sekolah itu lebih susah di kehidupan nyata. Betul Pak itu. Bisnis pun sama. Betul. Nah, itu Pak Adit ya. Iya betul. Bisnis di teori mah gampang cuma Benar. hitung, tapi dalam prakteknya nggak segampang yang kita kira. Nah, mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan juga pada anak kita, terutama untuk yang akan ujian besok, untuk yang jurusan BDP itu sendiri. Ada mungkin nggak sesuatu yang khusus ataupun sesuatu trik-trik yang perlu disampaikan juga pada anak-anak kita, bahwa kita nggak menutup kemungkinan bahwa anak-anak kita itu ada yang sebenarnya belum siap. Iya. Ada juga yang sudah siap tapi karena memang terlalu siap, pusing ataupun stres ya bisa juga. Nah mungkin ada sesuatu trik ataupun tips yang perlu disampaikan pada anak-anak kita dalam menghadapi LSP itu sendiri. Untuk tip atau trik sendiri untuk anak-anak, satu pesan Bapak buat kalian, jangan pernah kalian anggap sulit, semua anggaplah mudah. Kenapa dianggap mudah? Biar kamu bisa menikmatinya. Apalagi tapi dengan mudahnya kita nggak boleh nyepelein Pak ya. Nah itu Pak. Ya karena ada dua hal nih. Iya. Anggap mudah dengan gampangin ini. Iya,
itu. Nah, yang nggak boleh gampangin ya. Makanya yang mudah ini ingat jangan sampai kalian menyepelekan. Semua itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk materi-materi LSP itu mereka sudah diberikan semua kisi-kisinya, tinggal mereka kuasain di rumah dengan dengan metode online-nya. Nanti kita ketemu bisa prakteknya kita mergerin. Memang benar, terkadang itu Pak, terkadang yang pernah bilang saya di awal, mereka ada yang sekali dua kali paham, ada yang harus dituntun pelan-pelan. Nah itu yang perlu perhatian khusus salah satunya itu Pak. Itu Pak, karena kita nggak mungkirin lah, nggak semua siswa itu bisa sama rata karena berbeda-beda. Nah untuk yang agak sedikit kurang paham itu mau nggak mau tugas kita apa, menuntun pelan-pelan. Gimana sih mereka supaya paham? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama kali mereka mengenali apa sih yang mau mereka ujikan. Oh jadi anak-anak udah tahu ini. Udah tahu, mereka minimal udah ya, tahu. Karena tadi udah dapat kisi-kisinya Pak ya. Betul, udah ada poin-poinnya ini loh, poin yang nanti kamu pelajarin sehingga mereka kuatkan kembali di rumah masing-masing. Itu poin ketiganya. Nah untuk poin keempat, jangan pernah kamu hafal dan kamu ingat, tapi kamu pahami. Why? Karena kalau kamu hafal, ingat untuk BDP sendiri, bisnis daring pemasaran, untuk ujian LSP kita kebanyakan presentasi dan praktek. Nah kalau kamu ingat hafal itu biasanya kalau orangnya nervous lupa ngeblank semua Pak. Tapi grogi. Tapi kalau dia sudah paham, dia kondisi apapun insya Allah lah, kalau itu pasti paham, pasti ingat. Itu bedanya kenapa saya bilang untuk anak-anak BDP sendiri kita bilang jangan pernah sekali-kali kamu ingat dan kamu apa, tapi kamu pahami itu Pak. Itu kiat-kiat untuk mereka insya Allah bisa lulus 100% Pak. 100%, karena soal sudah dikasih kisi-kisinya, pelatihan sudah dimulai pelan-pelan. Nggak bisa dibimbing. Masa sih nggak bisa lulus kan gitu Pak Dit ya? Itu Pak. Gitu. Nah, kalau harapan dari sekolah itu udah lulus 100%, pelatihan sudah. Nah, untuk pengujinya ini Pak, karena kalau dalam suatu ujian, kadang-kadang kan kalau pengujinya nggak kompeten juga mempengaruhi Pak. Iya betul. Contoh, yang uji nggak sesuai kompetensinya, dia pasti akan menilai juga nggak akan seobjektif yang di kompetensi tersebut. Betul. Nah kalau untuk penguji kita LSP itu sendiri itu gimana Pak? Apa memang udah punya standar-standar khusus, jadi pada waktu ngasih nilai itu pasti nilainya udah standar yang pas gitu loh Pak buat anak-anak? Kalau untuk berbicara kita penguji, memang untuk penguji LSP tersendiri Pak, memang kita ada kualifikasi tersendiri. Ada kualifikasi tersendiri. Pertama mereka mempunyai sertifikat metodologi. Atau sertifikat asesor. Metodologinya metodologinya karena untuk mendapatkan sertifikat ini mereka dilatih, untuk penguji dilatih gimana sih caranya mereka dari A sesi sampai selesai gimana, metode penilaian gimana, segala macamnya. Itu Pak, jadi ada standar-standar untuk penguji gimana caranya untuk penilaian. Jadi nggak sembarang ini A, ini B, ini C, enggak Pak. Harus minimal kita harus objektif. Berarti memang nggak semua orang itu bisa nguji Pak ya? Nggak semua Pak. Tetapi harus mempunyai standar-standar tertentu yang sudah ditetapkan. Berarti nanti untuk pengujinya bukan dari kita sendiri Pak ya kalau begitu? Bukan Pak, kita rolling. Nanti kita rolling antara sekolah, sama kayak zaman dulu itu ujian nasional pengawasan kita rolling. Kalau berarti ini LSP yang tunjuk ya Pak ya? LSP yang tunjuk, nanti si A ditulis ini minimal untuk penguji minimal mempunyai sertifikat metodologi atau sertifikat asesor. Sertifikat asesor. Jadi ini anak-anak nggak perlu khawatir bahwa yang uji itu pastilah udah benar-benar sesuai. Jadi jangan khawatir nanti ntar saya bener disalahin, itu nggak mungkin ini kalau udah kayak gini, karena udah standar LSP-nya udah ada standarisasi. Ya mungkin ini untuk kita semuanya, untuk LSP di BDP, harapan dari Kaprok kita Bapak Aditya Febriansyah lulus 100%. Insya Allah bisa Pak ya? Insya Allah bisa Pak. Kita kasih semangat buat anak-anak kita. SMK bisa. SMK bisa. Kita semua luar biasa. Ya Pak, untuk Yayal Perbanas masih ikut Pak? Yayal Perbanas insya Allah bisa. Perbanas sukses. Perbanas sukses. Bangga nasional. Sukses Indonesia. Oke, terima kasih kepada Kaprok kita, untuk Bapak Aditya, Kaprok dari BDP. Semoga pencerahan dari Pak Adit ini bisa menyemangati anak-anak. Jangan minder. Jangan minder. Nah, itu pertama. Karena kalau nggak bisa minder, nggak mau belajar.
Yang pertama jangan minder, jangan grogi. Anggap kata tadi Pak Adit bahwa segala sesuatu itu mudah, gampang, pasti bisa. Nah, harapannya dengan begitu Anda semuanya bisa lulus LPDP 100%. Amin. Terima kasih Pak Adit, sampai ketemu di Terima kasih Pak Haji. episode berikutnya dan semoga bermanfaat